bunyikan loncengnya, klik like dan share ke semua media sosial yang kalian miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua senantiasa sehat dan masih terus semangat belajar dari rumah. Bertemu lagi dengan Ibu dan hari ini kita akan belajar biologi. Sebelum mulai belajar, yuk kita berdoa. Tak lupa pula kita doakan agar pandemi yang melanda negeri kita segera berakhir. Doa dimulai. Selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang sistem reproduksi manusia, khususnya pada laki-laki. Kalian masih ingat tidak organ yang menyusun sistem reproduksi laki-laki? Bagus sekali. Nah, hari ini materi kita masih seputar sistem reproduksi, namun bahasannya adalah sistem reproduksi pada perempuan. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan Ibu berikut ini. Organ reproduksi pada wanita ada 6 bagian. Yang pertama adalah ovarium atau indung telur. Ovarium ini berjumlah sepasang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ovarium berperan dalam pembentukan sel telur atau disebut sebagai oogenesis. Ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Organ reproduksi yang kedua adalah tuba fallopi. Tuba fallopi kadang disebut sebagai saluran telur atau ovidum. Tuba fallopi ini seperti dengan ovarium, dia juga berjumlah sepasang. Tuba fallopi merupakan saluran yang menghubungkan antara ovarium dan rahim. Di tuba fallopi terjadi proses fertilisasi atau pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Pada ujung tuba fallopi ada bagian yang berbentuk corong yang disebut sebagai infundibulum atau fibria. Infundibulum ini berperan untuk menangkap sel telur yang telah matang atau yang telah diovulasikan oleh ovarium. Lalu ada vagina. Vagina merupakan organ kopulasi. Vagina juga berperan sebagai jalan keluarnya darah ketika terjadi menstruasi. Vagina adalah jalan lahir bayi ketika seorang ibu melahirkan. Setelah vagina ada serviks atau mulut rahim. Serviks merupakan bagian yang menghubungkan antara vagina dan rahim. Servikslah merupakan jalan masuknya sperma ke rahim. Lalu bagian yang terakhir adalah uterus atau rahim. Uterus adalah organ yang berbentuk seperti buah pir terbalik. Uterus merupakan organ tunggal, tempat terjadinya proses implantasi dan juga sebagai tempat pertumbuhan janin. Setelah mempelajari tentang organ reproduksi pada wanita, selanjutnya kita akan mempelajari tentang siklus menstruasi. Simak penjelasan video berikut ini. Remaja perempuan yang memasuki masa pubertas mengalami menstruasi. Bagaimana menstruasi terjadi? Ini adalah organ reproduksi perempuan. Sel telur atau ovum dihasilkan oleh ovarium. Setelah matang, sel telur akan dikeluarkan dari ovarium. Dikenal juga dengan peristiwa ovulasi. Pada waktu yang bersamaan dengan ovulasi, dinding rahim menjadi tebal. Jika sel telur tersebut tidak dibuahi oleh sel kelamin jantan, maka lapisan dinding rahim akan meluruh. Proses keluarnya darah ini disebut menstruasi. Nah, itulah tadi pembahasan tentang organ reproduksi pada wanita. Semoga kalian bisa memahaminya ya.
Tetap semangat belajar dan jangan lupakan protokol kesehatan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum.